Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Bapak sangat berharap sekali kepada kalian tetap dalam keadaan sehat, senang, dan tetap semangat ya. Ingat, pada hari ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuki pelajaran di semester genap ya. Setelah libur kemarin di semester ganjil, kita masuk hari ini sudah memasuki pelajaran di semester genap. Semoga anak-anak lebih semangat dan giat ya belajarnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama dengan baca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini yaitu bab 1 ya. Bab 1 membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Materi hari ini yang akan kita bahas ada dua. Pertama adalah pengertian qada dan qadar ya. Kedua, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa qada ditinjau dari segi bahasa ada beberapa arti. Pertama adalah berarti hukum ya. Kedua, ketentuan. Tiga, kehendak. Dan masih ada lagi pengertian-pengertian selain tiga tersebut. Pertama, hukum, ketentuan, dan kehendak. Tentunya hukum Allah, ketentuan Allah, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya qada. Qada ditinjau dari segi akidah. Ya, dilihat dari segi akidah adalah mempunyai arti ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali, sesuai dengan iradahnya mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluknya. Inilah anak-anak pengertian qada dari segi akidah. Jadi sebuah ketetapan dari Allah yang itu ada sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman azali di mana zaman sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Jadi kita sebelum ada zaman azali itu sudah ada. Qadanya Allah sudah ada, ketentuan Allah sudah ada, hukum Allah sudah ada. Nah, sekali lagi, ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Kita ditetapkan oleh Allah ini sejak zaman azali. Ditetapkan dengan iradahnya, sesuai dengan iradahnya. Iradah itu apa? Kehendak Allah mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu yang diciptakan. Kita itu makhluk. Makhlukun, makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan namanya Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qadar. Jadi qada sekarang qadar. Qadar ya. Ini ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti anak-anak. Yang pertama kepastian, dua peraturan, tiga hukuman. Ini dari segi bahasa. Ditinjau dari segi akidah adalah merupakan wujud dari ketentuan Allah SWT atas semua makhluk menurut ukuran dan bentuk tertentu sesuai iradah Allah SWT. Ini silakan anak-anak dipahami qadar yang apabila ditinjau dari segi bahasa dan ditinjau dari segi akidah. Juga silakan dibedakan tadi yang qada ya dengan qadar, qada dan qadar. Selanjutnya adalah ini contoh ya, contoh qada dan qadar. Ahmad adalah siswa MTS. Sebelum ia lahir atau sejak zaman azali Allah telah menetapkan kalau Ahmad itu memang sudah digariskan untuk
meneruskan sekolah di sebuah madrasah sanawiyah. Keadaan inilah yang dimaksud dengan ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali, atau disebut dengan qadha. Dengan demikian, perjalanan sekolah Ahmad yang ternyata melanjutkan di MTS diartikan sebagai qadha dan takdir Allah. Ini adalah contoh qadha dan qadar Allah. Sekarang kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Setelah kita memahami apa pengertian dan bedanya qadha dan qadar, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah mempunyai kewajiban, yaitu mengimani adanya qadha dan qadar Allah. Dijelaskan di sini pengertian beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan. Keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan qadha dan qadar bagi manusia yang merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia semakin menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT secara sadar dan dengan kerendahan hati. Bukti kesadaran dan kerendahan hati itu tampak ketika kita ridho atas segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan ridho, rela atas ketentuan dan ketetapan Allah, itu hukumnya adalah wajib. Jadi anak-anak, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa di negeri ini termasuk COVID-19 ini ya, ini merupakan ketetapan Allah, qadha qadarnya Allah. Kita harus ridho, rela dan sabar. Karena itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah dawuh dalam hadits qudsisnya, man lam yardha bi qada'i wa qadari wa lam yasbir ala bala'i falyatamis rabban siwaya. Ya Allah, nggih. Ini artinya sangat-sangat sangat miris sekali bagi kita. Maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dalam hadis ini disampaikan, siapa yang tidak ridho, tidak rela dengan qadhaku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpahkan, akan aku timpahkan atasnya, maka baiklah ia mencari Tuhan selain daripadaku. Artinya ini bagi orang yang tidak mengimani qadha qadar, tidak iman, tidak ridho, tidak ikhlas, tidak sabar atas segala macam bentuk musibah bencana seperti COVID ini ya, maka kata Allah, silakan. Kalau kalian tidak ridho, tidak ikhlas, tidak sabar atas semua ketetapanku, silakan kamu mencari Tuhan selain aku. Anak-anak, kira-kira kalau kalian diminta untuk mencari Tuhan selain Allah, kira-kira Tuhannya siapa ya? Nah, ini tidak ada kan? Matahari ciptaan Allah, bintang ciptaan Allah, kemudian bulan ciptaan Allah. Itu tidak ada. Berarti alam ini adalah ciptaan Allah. Selain alam Allah, ma'asiwallah. Allah itu ma'asiwallah. Selain alam Allah. Berarti alam itu ciptaan Allah. Yang menciptakan adalah Allah SWT. Kita tidak bisa mencari Tuhan selain Allah. Tuhan satu-satunya, karena Tuhan satu-satunya ya Allah SWT. Jelas ya anak ya. Ini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa pengertian tentang qadha dan qadar sudah. Kemudian bagaimana kita mengimani terhadap qadha dan qadarnya Allah sudah. Dan contoh dari qadha dan qadar sudah. Nah, sekarang kalian sudah memahami semuanya, dan jangan lupa dibaca berulang-ulang supaya lebih paham dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan kita yang kita hadapi setiap hari ini tidak lepas dari yang namanya qadha dan qadar Allah. Maka dari itu anak-anak dibaca, kemudian silakan nanti mengerjakan tugas penilaian harian. Yang pertama, apa pengertian qadha dan qadar secara bahasa dan akidah? 2, apa pengertian beriman kepada qadha dan qadar Allah? 3, sikap apa yang seharusnya kita tampakkan terhadap qadha dan qadar Allah? Tuliskan hadis qudsi yang menjelaskan bahwa iman kepada qadha dan qadar Allah itu wajib.
5. Iman kepada qada dan qadar Allah itu rukun iman yang keberapa? Silakan dikerjakan, ya, tepat waktu, semangat, dan nanti dikirim di Google Form, ya, sesuai dengan ketentuan. Jangan ditunda-tunda, karena kalau kalian menunda-nunda pekerjaan atau tugas, nanti kalian akan tertumpuk dengan tugas dari Bapak Ibu guru yang lain, ya. Itu aja dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan supaya, dan selalu berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir dan nanti kita bisa pembelajaran ini bisa secara langsung, ya, secara langsung, ketemu langsung seperti dulu-dulu, ya. Kita saat ini masih tetap sabar, berusaha dan berdoa. Semoga tetap sehat dan semangat. Demikian, mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.